Di antara gemerlap kota Surabaya, saat mobil-mobil mewah melintas dan manusia berlomba memamerkan harta, tiba-tiba muncul sosok sederhana. Seorang ibu berusia 40 tahun, menggendong anak kecilnya, membawa koper tua, dan mengenakan batik yang kusam oleh perjalanan jauh. Tak ada sambutan, tak ada pelukan. Yang ada hanya tatapan sinis. Karena orang-orang di mal itu tak tahu siapa sebenarnya wanita ini. Dia hanya ingin bertemu adiknya, seorang wanita karir sukses, pemilik pusat perbelanjaan mewah itu. Tapi sebelum sempat menyapa, ia dihina, dituduh pengemis, bahkan diseret oleh satpam di hadapan anaknya. Namun siapa sangka, hanya beberapa menit kemudian, semua wajah berubah ketakutan. Ketika seorang wanita kaya turun dari Ferrari merahnya dan berteriak lantang, "Itu kakakku yang kalian hina barusan. Itu darah dagingku." Dan hari itu, Surabaya gemetar. Bukan karena teriakan, tapi karena sebuah kenyataan. Bahwa harga diri tak bisa diukur dari pakaian, tapi dari siapa yang tetap berdiri saat semua orang merendahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Namaku Rini, usia 40 tahun, aku seorang janda dan seorang ibu satu anak. Hari itu, aku tiba di Surabaya bersama anak perempuanku yang baru berusia 6 tahun. Namanya Ayla. Dia tertidur dalam gendonganku, tubuhnya panas karena demam. Sementara tangan kananku menarik satu-satunya koper yang aku miliki. Kecil, tua, dan warnanya sudah pudar. Itu warisan almarhum suamiku. Satu-satunya harta yang masih tersisa. Kami datang dari desa, naik kereta ekonomi semalaman. Tanpa kepastian, tanpa siapa-siapa. Hanya dengan satu tujuan, menemui adikku, Citra. Aku tahu kedengarannya nekat, tapi aku tak tahu lagi harus kemana. Dulu, aku dan Citra sangat dekat. Waktu orang tua kami meninggal, aku yang mengasuh dia. Aku korbankan sekolahku, aku kerja jadi pembantu di rumah tetangga agar Citra bisa lanjut sekolah. Dia gadis cerdas, pintar bicara, dan selalu bilang, "Mbak, nanti kalau aku sukses, aku akan bawa Mbak tinggal di rumah besar. Kita nggak akan miskin lagi." Aku percaya, tapi setelah dia menikah dan pindah ke kota, kami tak pernah lagi bertemu. Nomornya ganti, alamatnya samar. Aku cuma dengar dari orang-orang, Citra sudah sukses, jadi wanita karir. Bahkan katanya, pemilik mal besar di Surabaya. Bayangan itu jadi harapanku. Sebab sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, hidup kami makin sulit. Aku jualan sayur keliling. Tapi Ayla makin sering sakit. Aku tak kuat beli obat, apalagi ke dokter. Sampai satu malam, aku nekat naik kereta, dengan koper tua dan anakku yang demam. Aku tahu tempat yang dituju, Citra Grand Mall. Nama itu sering disebut orang sebagai milik adikku. Aku tak tahu pasti, tapi aku tak punya pilihan lain. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung besar bertingkat, mall mewah. Terlihat seperti istana dari kaca dan marmer. Lampunya berkilau, lantainya mengkilap.
Di dalamnya, orang-orang berjalan dengan percaya diri. Aku dan Ayla, kami berdiri di luar, seperti orang asing. Aku ragu melangkah, tapi Ayla menggeliat pelan, suaranya lemah. "Bu, kita udah nyampe ya?" Aku usap keningnya. Panas. Tapi aku tersenyum. "Iya sayang, kita nyampe. Sebentar lagi Tante Citra peluk kamu." Ku peluk dia erat. Lalu ku genggam koperku dan melangkah masuk ke dalam mall yang katanya milik adikku. Di dalam mall semua terasa asing. Lantai licin, harum parfum mahal, orang-orang melintas cepat. Beberapa menoleh ke arahku. Ke arah kami tepatnya. Aku tahu, aku bukan pemandangan yang mereka ingin lihat pagi-pagi. Tapi aku tetap berjalan ke meja informasi. "Permisi, saya mau tanya, apakah Ibu Citra ada? Saya kakaknya." Perempuan di balik meja menatapku dari atas ke bawah. Lalu tersenyum sinis. "Ibu, kalau mau melamar kerja, lewat belakang ya. Ini mall, bukan tempat pengemis." Aku tertegun, tapi belum sempat aku menjawab, dua orang satpam mendekat cepat. Satunya tinggi besar, satunya pendek dan berkumis. "Permisi Bu, silakan keluar, jangan bikin keributan." "Pak, saya cuma..." Ibu sudah mengganggu kenyamanan pengunjung. Salah satu satpam mulai menarik koperku. Aku menahan. "Pak, itu koper saya." "Jangan motot, banyak modus pengemis di sini." Ngaku-ngaku saudara pemilik mall. Ayla menggeliat, tubuhnya lemah. Gendongan batik di punggungku ditarik paksa. Dia nyaris jatuh. "Ayla!" teriakku. "Pak, anak saya!" Tapi mereka tak peduli. Seolah aku hanya sampah yang mengganggu pagi mereka. Dan saat itulah aku sadar, tak ada yang mengenal kami di sini. Tak ada yang peduli siapa aku, siapa anakku. Aku, Rimi, kakak dari pemilik mall ini, berdiri di tempat yang dulunya kubayangkan sebagai rumah terakhir kami. Namun justru jadi tempat pertama yang menolak kami. Aku memeluk Ayla makin erat. Napasnya cepat, keningnya panas. Di tengah udara dingin mall ini, tubuh anakku seperti bara. Tapi bukan hanya itu yang membuatku gemetar. Bukan dinginnya AC, bukan kerasnya lantai marmer, tapi dinginnya tatapan manusia. Satu satpam menarik koperku kasar. Yang satu lagi menunjuk ke arah luar mall. "Keluar Bu, jangan bikin ribut, banyak pengunjung." Aku menahan koperku dengan satu tangan, tangan yang lain menopang Ayla. "Saya tidak mengemis, saya hanya ingin bertemu adik saya, namanya Citra." Mereka tertawa. Satu dari mereka berucap, "Ya, semua juga ngaku. Besok-besok bilang aja kakaknya presiden." Orang-orang mulai melambatkan langkah. Sebagian menonton, sebagian merekam. Beberapa bahkan tersenyum melihat keributan kecil itu. Seperti menonton adegan lucu yang biasa muncul di TV. Aku tidak sedang berakting. Aku sedang bertahan. "Saya sungguh kakaknya. Kami dulu tinggal di desa..." "Bu, berhenti!" bentak seorang manajer toko yang ikut keluar. Dia berdiri di depan tokonya, memakai jas hitam dan mencana emas. Wajahnya kesal. "Ibu bikin malu tempat ini. Kalau nggak keluar, kami panggil polisi." Aku menunduk. Pipiku panas. Ayla terbatuk keras, tubuhnya lunglai. Tolong jangan seret kami, anak saya sakit." Salah satu pegawai perempuan dari toko sebelah menimpali sambil tertawa pelan. "Wah, ini mah drama kelas Oscar. Lihat deh, anaknya pura-pura pingsan biar dikasih simpati." Yang lain ikut menimpali. Pakai acara gendong-gendong segala. Mikir dong, ini tempat orang elit. Aku ingin berteriak. Ingin menjelaskan bahwa Ayla itu anakku. Bahwa aku bukan pencuri. Bahwa aku bukan pengemis. Tapi mulutku terkunci. Entah karena rasa malu atau karena dunia seperti menutup pintu di wajahku. Satpam menarik koperku makin keras. Gendongan batik lepas.
Ayla terlempar dari punggungku dan jatuh ke lantai marmer. Suara kepalanya membentur lantai membuatku langsung berteriak. Ayla! Aku merangkak, menyusul tubuh kecil itu, memeluknya. Wajahnya pucat, matanya terbuka setengah. Dia tak menangis, tak bergerak. Hanya napasnya, pelan dan berat. Tangisku pecah di sana, di depan semua orang, di depan kamera ponsel, di lantai mall yang tak pernah kubayangkan akan menjadi tempat terendah dalam hidupku. Salah satu satpam menoleh dan mengangkat bahu. Sudah, bawa aja keluar, Bu. Anaknya ngerepotin, nanti malah beneran kenapa-kenapa. Aku memeluk Ayla erat-erat. Koperku terbuka, isinya tumpah, baju lusuh, obat cair yang kubeli di warung, dan satu amplop plastik bening, isi surat lamaran kerja, dan beberapa lembar foto lama. Foto masa kecil Citra, foto kami berdua di halaman rumah, foto terakhir saat dia lulus SMA. Salah satu pengunjung menginjaknya sambil lalu. Aku gemetar, tapi aku tetap memungutnya, satu persatu. Dan di antara semua itu, satu hal yang masih kusimpan dari dulu. Foto kami saat masih anak-anak. Aku memeluk Citra kecil yang menangis di malam petir. Aku yang menghiburnya saat dia tak punya siapa-siapa selain aku. Dan kini, aku tidak diakui. Aku dianggap beban, didorong keluar seperti hama. Citra, kalau kamu masih ingat wajah kakakmu, jika masih ada tempat untukku di hatimu, tolong, lihat aku. Tanganku gemetar, Ayla menggeliat. Aku menunduk, menempelkan keningku ke dahinya yang panas. Air mataku jatuh ke pipinya yang kecil. Maaf ya nak, kita harus kuat sebentar lagi. Tante Citra pasti datang, ibu percaya. Dan pada saat itulah, di antara hiruk-pikuk dunia yang menertawakanku, seseorang datang. Seseorang yang suaranya membuat semua mata menoleh. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Suara itu menghentikan semuanya. Semua kepala menoleh. Langkah orang-orang melambat. Bisik-bisik terdengar. Mall yang semula sibuk mendadak senyap. Aku tidak bisa melihat tilas. Air mataku masih mengalir. Tubuhku menunduk memeluk Ayla yang demam. Tapi telingaku menangkap suara langkah sepatu wanita. Cepat, tegas, keras. Semakin dekat. Semakin menggetarkan lantai. Kalian semua, apa tidak punya hati? Aku mencoba mengangkat wajahku. Pandanganku kabur, tapi aku melihat sosok itu. Rambut hitam bergelombang disanggur rapi. Gaun merah selutut. Sepatu hak tinggi mengkilap. Matanya menyalak. Itu dia, Citra, adikku. Dia berdiri di hadapan kami. Terdiam sejenak. Matanya memandangku. Menyapu tubuhku yang lelah, bajuku yang lusuh. Lalu beralih pada Ayla yang kupeluk erat-erat. Air mukanya berubah. Bibirnya gemetar. Tangannya naik menutupi mulut. Langkahnya melemah. Mbak! Suaranya lirih, tapi penuh getaran. Mbak Rini! Astaga, ini Mbak Rini. Langkahnya berubah jadi lari. Dia jatuh berlutut di hadapanku. Tangannya menyentuh pipiku. Lembut, gemetar. Wajah cantiknya basah oleh air mata. Ya Allah, ini mbakku. Ini Ayla, keponakanku. Kenapa kalian begini? Aku menggigil. Mulutku tak bisa berkata apa-apa. Aku ingin bicara, ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanya menangis. Citra memelukku dan Ayla erat-erat.
Wangi parfumnya menusuk hidungku, kontras dengan tubuhku yang sudah seharian dibalut peluh dan debu. Tapi dia tak peduli. Dia mencium keningku, lalu memeluk Ayla dengan gemetar. Tangisnya pecah. "Maafkan aku, Mbak. Maaf, aku terlambat. Aku bodoh. Aku terlalu sibuk dengan dunia sendiri." "Tante Citra," bisik Ayla pelan dari pelukanku. "Kamu cantik." Citra tertawa sambil terisak. "Kamu juga, sayang. Tante janji, kamu dan ibu gak akan terluka lagi." Lalu Citra berdiri. Langkahnya berubah, wajahnya dingin. Mata itu, mata seorang wanita yang marah. Dia berbalik, menatap seluruh lantai mall yang masih terpaku diam. "Siapa yang berani menyentuh kakak saya?" Suara Citra menggelegar, seperti petir di siang bolong. "Siapa yang menyeret koper itu? Siapa yang menarik batik gendongan keponakan saya?" Semua diam. Salah satu satpam gemetar. Pegawai yang tadi tertawa kini menunduk. Manajer toko yang marah kini tak berani angkat kepala. Citra melangkah ke tengah. "Kalian injak-injak wanita yang melahirkan saya. Kalian tertawa saat anak sekolah dasar pingsan di lantai marble milik saya. Dengar baik-baik, ini kakak saya. Dia membesarkan saya, dan ini adalah mall saya." Suasana hening. Tak ada yang berani bicara. Mulai detik ini, suara Citra bergetar. Semua yang menghina dia, menyentuh koper dia, menolak menolong dia, pecap. Satpam, pegawai butik, semua yang terlibat, kalian keluar sekarang juga. Manajer toko berlutut memohon. Satpam mencoba menjelaskan, tapi Citra tak mau dengar. Kakakku bukan pengemis. Kakakku bukan pencuri. Dia rumah pertama yang kumiliki. Dan hari ini, kalian mempermalukannya di tempat yang ia seharusnya bisa duduk dengan tenang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tangisku pecah lagi. Dulu aku yang melindungi Citra. Hari ini, dia yang berdiri sebagai perisai untukku dan Ayla. Dan ketika dia kembali berlutut, memelukku, memegang tanganku yang kotor dan dingin, dia berbisik, "Mulai hari ini, Mbak tinggal sama aku. Di rumahku. Bukan di emperan. Bukan di lantai mall. Tapi di tempat yang layak. Seperti seharusnya." Aku menunduk. Air mataku jatuh ke lantai. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena dipermalukan, tapi karena akhirnya aku dihargai. Setelah semua amarah itu tumpah, suasana mall berubah. Sunyi. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi bisik-bisik. Yang tersisa hanya detak langkah Citra yang kini kembali bersimpuh di hadapanku. Tangannya menggenggam jemariku yang kaku, dingin. Lalu dia mengecuknya, seperti anak kecil yang menyesal telah lupa jalan pulang. "Mbak, kamu masih sakit hati sama aku?" Aku tak menjawab, hanya menatapnya. Bibirku bergetar, bukan karena marah, tapi karena aku sendiri tak tahu apakah luka 8 tahun itu bisa sembuh dalam 8 menit. Citra menunduk, tangisnya lebih dalam dari sebelumnya. "Aku terlalu sibuk cari langit, Mbak, sampai lupa tanah tempatku berpijak. Maaf, aku pernah bilang akan bawa Mbak tinggal di rumah besar, tapi aku malah menjauh." Aku hanya mengangguk pelan. Ayla di pelukanku mulai menggeliat.
Tubuhnya masih panas, tapi ia mencoba membuka mata. Citra buru-buru menyeka air matanya dan membopong Ayla ke pelukannya. Ayla, sayang, kita ke rumah tante ya. Kita ke dokter ya. Tante janji kamu sembuh. Ayla tersenyum tipis, lalu bersandar di pundaknya. Dan di detik itu juga, aku tahu ada sesuatu yang akhirnya kembali. Kami bertiga duduk di pojok mall. Tak peduli siapa menonton. Tak peduli debu di bajuku menempel di gaun mahal Citra. Yang kupedulikan hanyalah aku tidak sendirian lagi. Beberapa staf senior mendekat. Salah satu wanita parubaya membungkuk di hadapan kami. Wajahnya pucat. Maafkan kami, Bu Rini. Kami tidak tahu. Kami terlalu cepat menilai. Citra mendongak. Mulut kalian begitu cepat menuduh, tapi begitu lambat meminta maaf. Wanita itu menuduk dalam, lalu pergi. Aku menyentuh lengan Citra. Sudahlah, aku hanya ingin Ayla sembuh. Aku hanya ingin duduk tenang, tanpa dihina, tanpa diseret. Citra memegang tanganku erat-erat. Itu jaminanku, Mbak. Mulai hari ini, kamu duduk di tempat yang paling pantas. Citra memanggil sopir. Mobil sport merahnya terbuka. Dia mempersilakan kami masuk. Dengan koper tua itu, ia sendiri yang membawakan. Koper ini jangan diganti, Mbak, katanya. Kenapa? Tanyaku pelan. Dia tersenyum sendu. Karena ini saksi perjuangan Mbak selama ini. Aku malu. Dulu pernah lari. Tapi mulai hari ini, aku akan berjalan di belakangmu. Kami meninggalkan mall itu. Tapi kali ini, bukan dengan hinaan di belakang. Melainkan, pelukan hangat dan harapan baru di depan. Dari balik kaca mobil, aku melihat puluhan pasang mata menatap. Sebagian terkejut, sebagian menyesal, sebagian mungkin akhirnya belajar bahwa tidak semua yang berpakaian lusuh adalah pengemis. Bahwa kadang di balik tubuh lemah ada seorang ibu yang hanya ingin menunjukkan anaknya pada tantenya. Aku menatap Ayla yang tidur di pangkuanku. Lalu menatap Citra, adikku, darahku, yang dulu hilang, kini kembali. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari suamiku meninggal, aku bisa menghela napas panjang dan berkata dalam hati, Tuhan, ternyata aku belum sendirian. Aku duduk di dalam mobil yang bahkan tidak berani aku sentuh kaca jendelanya. Bantal kursinya empuk, suaranya sunyi. Aku merasa seperti melayang. Bukan karena nyaman, tapi karena aku belum sepenuhnya percaya bahwa ini semua nyata. Di sebelahku, Ayla tertidur. Nafasnya lebih tenang. Keningnya tak sepanas tadi. Citra yang duduk di depan berkali-kali menoleh. Nanti kita ke rumah sakit dulu ya, Mbak. Aku udah telepon dokter. Ayla langsung ditangani. Gratis. Sampai sembuh. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Mataku masih basah. Hati ini masih ragu. Bukan karena tak percaya pada Citra, tapi karena terlalu lama aku dianggap tak bernilai. Beberapa jam setelah kami tiba di rumah besar milik Citra, rumah yang seperti hotel, dinding kaca tinggi, kolam renang, langit-langit yang tak habis kulihat. Dia datang ke kamarku, membawa selembar kain batik bersih dan sepatu baru.
Mbak, nanti sore ikut aku ya ke mall. Aku terdiam. Untuk apa? Untuk berdiri, bukan untuk menangis, katanya sambil menatap mataku. Sore itu kami kembali ke mall. Tapi kali ini tidak lagi dari pintu belakang. Citra menggandeng tanganku, berdiri di atas panggung kecil di atrium utama. Lampu sorot menyala. Puluhan pengunjung berhenti. Semua pegawai berkumpul. Yang kemarin menghina, kini tak berkutik. Citra angkat mikrofon. Hari ini, saya ingin perkenalkan seseorang. Wanita yang selama ini tidak pernah kalian lihat. Aku berdiri di sampingnya, masih canggung. Tapi tangannya menggenggam tanganku erat. Inilah kakakku, Ibu Rini. Wanita yang dulu menyuapi saya saat saya lapar. Yang mencuci seragam sekolah saya, saat saya masih sekolah di desa, dan tidak punya siapa-siapa. Semua orang menunduk. Beberapa mulai menangis. Termasuk pegawai butik yang kemarin tertawa. Citra menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca. Hari ini, aku minta semua orang berdiri. Berdiri untuk menghormati wanita yang selama ini kalian rendahkan. Perlahan, satu demi satu orang berdiri. Beberapa pegawai membungkuk. Satpam menunduk sambil berurai air mata. Pengunjung yang kemarin merekam, kini menurunkan ponselnya dan bertepuk tangan. Aku tak tahu harus merasa apa. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Tapi ada kehangatan, ada pembalasan yang tak memakai amarah, tapi martabat. Citra menoleh dan membisik padaku. Mbak, hari ini aku cuma ingin satu hal. Apa? Tanyaku. Biar semua orang tahu bahwa hari ini bukan mereka yang memaafkanmu, tapi kamu yang memilih untuk tetap memaafkan mereka. Aku terdiam, menatap semua yang pernah menghina, kini membungkuk. Yang pernah menuduhku copet, kini mencium tangan anakku. Yang dulu menyeret koperku, kini memeluk koper itu seolah barang suci. Dan aku tahu, aku tak perlu membalas. Karena dunia akhirnya melihatku, bukan karena aku berubah, tapi karena kebenaran akhirnya bersuara. Dan kebenaran itu bernama Citra. Sudah 5 hari sejak hari itu. Sejak aku berdiri di tengah mall sebagai kakak dari pemiliknya. Sejak orang-orang yang mengusirku akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Tapi bagiku, kemenangan sejati bukan saat mereka meminta maaf. Bukan saat mereka menunduk. Tapi saat aku bisa melihat Ayla tertawa lagi. Pagi ini, dia sudah mulai sembuh. Pipinya bersemu, suaranya mulai cerewet seperti biasa. Dan yang paling membuatku tak kuasa menahan air mata, dia mengenakan seragam sekolah baru. Citra menyekolahkan Ayla ke sekolah internasional. Semua biaya ditanggungnya, buku, tas, hingga antar jemput. Semua disiapkan. Dan pagi ini, dia memeluk Ayla erat-erat sebelum masuk mobil. Tante janji, kamu akan tumbuh jadi perempuan hebat, sama kayak ibumu. Aku hanya berdiri dari balkon lantai 2, melihat mobil mereka berangkat. Sambil memeluk tubuhku sendiri, yang kini tak lagi gemetar karena takut, tapi karena haru. Rumah tempat aku tinggal sekarang, luas, bersih, dan nyaman. Tapi Citra tidak menempatkanku sebagai tamu. Dia memperlakukanku sebagai ratu. Mbak, aku minta kamu pilih kamar paling besar ya, katanya waktu itu. Itu dulu impian kita. Sekarang waktunya aku wujudkan. Sore itu, Citra membawaku ke sebuah tempat di sudut kota. Bangunan 2 lantai yang belum diisi, tapi sangat strategis. Di depannya ada papan besar. Butik Rini, tetap anggun walau lusuh.
Aku menatap papan itu dengan mulut terbuka. Ini toko milik Mbak, atas nama Mbak. Modal dariku, hasil dari Mbak. Aku udah siapkan tim, pelatihan, dan manajer. Tapi semua akan jalan di bawah pengawasan Mbak. Aku terisak. Citra, aku nggak pernah mimpi. Karena dulu Mbak terlalu sibuk bantu orang lain mimpi. Sekarang giliranku. Dan hari demi hari berlalu. Ayla mulai sekolah. Aku mulai belajar soal butik. Beberapa ibu-ibu mal bahkan mulai memesan langsung padaku. Karena Citra bilang sendiri, kakakku punya selera batik yang gak ada duanya. Lucu ya, dulu batik yang kuikat untuk menggendong Ayla dianggap kotor. Hari ini, batik itu jadi desain utama butik baruku. Malam ini, aku duduk di beranda rumah. Menatap langit, ada bintang, dan aku tahu. Aku tak minta dunia membungkuk padaku. Tapi hari ini, Tuhan membuktikan bahwa harga diri yang dijaga dengan diam akan kembali dengan penuh kehormatan. Citra duduk di sampingku. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Maaf ya Mbak, aku terlalu lama kembali. Aku tersenyum, membelai rambutnya seperti dulu. Yang penting, kamu kembali, dan kita tak akan kemana-mana lagi. Namaku Rini. Aku hanya seorang ibu dari desa, yang dulu dianggap pengemis. Tapi hari ini, aku berdiri di tengah kota, bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai seseorang yang dicintai dan dihormati. Dan itu lebih dari cukup.